Halo guys, bertemu lagi dalam video kali ini. Kali ini saya pergi, tugas saya hari ini adalah untuk marking untuk jalan. Jadi excavator ini akan buat jalan mengikut marking yang saya akan buat pakai spray ini nanti. Saya akan tanda-tanda dia dekat bagian-bagian kayu ke sini yang saya rasa untuk perlu buat jalan. Jadi dia akan buat jalan ikut marking itu nantilah. Sebab satu lagi faktor untuk saya marking jalan, sebab dia akan sebab dekat atas bukit sana tu, itu saya teres. Yang dekat bahagian bawah sini, bahagian sini semua saya akan staking. Saya tidak teres sebab bahagian ini bukit, keadaan tanah dia memang cantik. Hanya perlu buat jalan dengan betul-betulnya lah. Mana bahagian jalan yang kita perlu buat, kita mau cek dulu. Jadi peko tu akan buat jalan, pas dia staking dia akan buat jalan ikut tanda yang kita marking pakai spray ni, untuk memudahkan dia nantilah. Untuk dia akan, kalau dia staking kan dia akan semua kayu-kayu yang mati ini dia akan ampai ataupun dia akan simpan dekat tepi-tepi jalan nantilah, untuk senang dia bersihkan, clearing kawasan yang dia mau staking guys. Jangan lupa terus menonton video ini. Mungkin video ini berguna untuk anda yang ingin berkebun, ingin mula berkebun. Mungkin saya bolehlah kongsi sedikit-sedikit ilmu, sedikit-sedikit info yang saya boleh share lah dengan korang sekalian. Ini dia staking bukit ni. Bukit ni kalau ikut jam hawa, jam berapa jam dia, kalau dalam perkiraan saya lah, untuk satu bukit ni yang dia buat ni, dia bikin teres ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teres ni. Satu bukit ni ada 6 teres. Masa untuk dia buat ni adalah dalam 2 hari setengah. 2 hari setengah lah guys, dalam 10-13 jam. 13 jam kalau ikut satu hari. Kalau cuaca bagus dia dapat dalam 9 jam setengah macam tu lah. Kalau cuaca tidak bagus, dia satu hari dia hanya dapat 4 jam 5 jam lah. Dia bergantung kepada cuaca juga. Tapi bila dihitung-hitungkan ada 13 jam untuk buat satu bukit nih, teres satu bukit. Ada 6 teres ini. Panjang juga dari sini. Dari sini dia ada pusing lagi bawah sana lagi. Jadi lepas tu dia turun bawah sini, dia dekat bahagian sini. Saya tidak teres, saya hanya staking saja. Saya mau clear reban kayu ni. Sebab keadaan bukit dekat sini memang cantik lah guys. Kita hanya buat jalan saja, buat jalan yang betul lah. Kalau jalan betul, memang kita tidak ada angkut yang tanah bukit-bukit dia bawah ni nanti. Jadi untuk kebun baru saya ni ini mungkin kali pertama saya menggunakan himat excavator. Kasih teres staking reban-reban kayu ni. Sebab kebun-kebun saya yang sebelum ni saya hanya tanam macam ni sajalah. Macam inilah keadaan 2 kebun yang terdahulu saya tanam dekat sini. Benda ni, benda reban-reban kayu ni hanya potong-potong aja terus tanam. Tapi memang agak gila jugalah untuk kita bangunkan kebun itu supaya dia tumbuh dengan sehat. Sebab keadaan kebun memang agak teruk lah. 2 kebun saya yang terdahulu. Tapi kali ini nasib ada excavator ni. Jadi saya pakai perkhidmatan excavator ni lah untuk teres, untuk staking. Sebab kalau sudah staking ada yang teres, kadang kalau dekat macam bukit itu dia berbukit curam. Jadi saya teres lah. Jadi saya buat teres. Jadi yang bawah-bawah sini yang tidak berapa curam, bukit sikit-sikit sini, saya hanya staking saja lah.
supaya untuk senang saya spray nanti. Mau tanam pun senang, spray senang, tabur baja senang kalau sudah staking. Jadi bagi kebun-kebun ataupun baru yang mau berjinak-jinak berkebun sawit nih, memang bahagian ni lah, bahagian kita mula-mula macam ni mau tanam. Kalau kita terada excavator untuk staking dia, mau mau bersihkan ni, memang agak memenatkan lah. Memang part-part yang paling memenatkan adalah fasa-fasa macam ni lah sebelum kita tanam. Jadi kalau terada mesin untuk staking, jadi paksa potong-potong kayu tu lah, kayu yang tumbang ni, lepas kita bakar kita potong dia, baru kita dapat tanam. Ini belum lagi, sebelum tanam nanti kita mau lining juga, mau sukat jarak pokok sawit. Mungkin akan makan masa lagi lah sebelum tanam ni, mungkin dalam 1 bulan ni lagi lah, tunggu excavator ni sudah habis ataupun separuh sudah staking. Mungkin saya akan bawa orang lining lagi. Lining itu adalah kita buat tandaan untuk jarak lah, untuk jarak anak sawit yang kita akan tanam nanti. Jadi itu dinamakan lining lah. Itu bahasa orang kampung, tak tahu lah bahasa ladang, panggilan ladang saya tidak tahu, tapi kalau orang kampung cakap itu lining. Itulah, kalau ada lining nanti saya akan buat satu video untuk aktiviti lining. Cara orang kampung ini, bukan cara ladang guys, ini cara orang kampung, cara kita kebun kecil ini buat macam mana kita buat mula tanam kebun. Jadi salah satu tujuan saya buat YouTube ni pun untuk untuk merakamkan detik-detik kenangan. Nanti bila sudah 6, 7, 10 ke 20 tahun akan nanti kan harap YouTube ni ya akan dapat jadi kenangan kita lah. Bila kita mau review balik barang yang kita buat berpuluh-puluh tahun yang lepas, mungkin masa tu mungkin kita hanya klik sekejap, kita terus nampak video yang kita buat sekarang. Untuk anak-anak kita jugalah, macam mana gigihnya kita mengusahakan kebun. Tidak senang guys, berkebun sawit ni. Yang orang nampak senang bila dia sudah ada hasil, keluarkan hasil, hanya tunggu tuai saja. Tunggu cukup minggu, 3 minggu sekali tuai, 3 minggu sekali tuai. Itu yang orang nampak senang. Itu yang orang nampak, oh kerja sawit ni senang. Itu orang yang nampak yang time-time kritikal macam ni, itu orang tidak nampak. Jadi kongsilah, jadi video ni mungkin boleh memberi sedikit gambaran serba sikit macam mana proses untuk kita menanam sawit guys. Jadi bagi yang mula, yang mau berjinak-jinak menanam sawit, ataupun yang mau yang mau berfikir mau mengusahakan kebun, mungkin anda boleh mengambil sedikit lah apa yang patut anda rasa yang bagus untuk untuk anda. Itu adalah datang dari Tuhan, yang tidak bagus itu datang dari saya saja. Just hanya untuk info, share lah dengan penonton-penonton saya sekalian.